Cek. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan bahas tentang ini ya, gen, genomics, dan kromosom. Kemarin materinya apa? Fundamental biotek. Ada yang ingat? Oh, oke. Oke, kita kembali sedikit ke genom sekarang ya. Oke, jadi pertama terkait gene, genomics, dan kromosom. Jadi, nih ya, gen itu ada di dalam kode DNA. Ya. Terus dia di packing oleh bantuan protein histon ya. Setelah DNA itu melilit, itu namanya nukleosom. Oke. Terus nukleosom ini melilit lagi, ya. Lilitan nukleosom ini melilit lagi. Setelah itu lilitan dari lilitan nukleosom ini melilit lagi, baru dia jadi kromosom. Ya. Nah, kalau kromosom di semua sel di tubuh kita gitu ya disambung terus ditarik, itu panjang sekali, bisa sepanjang lebar dari bagian Afrika bagian bawah. Ya. Jadi kan benua Afrika seperti ini ya. Ini ya. Ini bisa selebar ini. Maka perlu packaging ini supaya bisa dia dimasukkan di dalam sel. Terus sampai akhirnya diameter dari nukleus itu lebih kecil dari 10 mikrometer. Terus di antara genom human ini besar ya, besar, panjang sekali. Kita punya 46 kromosom gitu ya. Tapi sekalipun besar, kita itu gen atau urutan DNA yang mengkode protein di dalam genom kita itu hanya 1,5% saja. Ya. Yang lain itu ada intron gitu ya, ada tandem repeat genes gitu ya, ada sequence yang nggak tahu fungsinya apa, dan sebagian besar untuk regulasi ekspresi. Oke, coba kita nonton ini ya. Bentar. In this animation, we'll see the remarkable way our DNA is tightly packed up to fit into the nucleus of every cell. The process starts with assembly of a nucleosome, which is formed when 8 separate histone protein subunits attach to the DNA molecule. Combined tight loop of DNA and protein is the nucleosome. Multiple nucleosomes are coiled together, and these then stack on top of each other. The end result is a fiber of packed nucleosomes known as chromatin. This fiber, which at this point is condensed to a thickness of 30 nanometers, is then looped and further packaged using other proteins which are not shown here. This remarkable multiple folding allows 6 feet of DNA to fit into the nucleus of each cell in our body. An object so small that 10,000 nuclei could fit on the tip of a needle. The end result is that the DNA is tightly packed into the familiar structures we can see through a microscope, chromosomes.
It is important to realize that chromosomes are not always present. They form only when cells are dividing. At other times, as we can see here at the end of cell division, the DNA becomes less highly organized. Ya. Jadi bisa dibayangkan DNA itu di packing sedemikian rupa sampai dia membentuk kromosom. Nah, kromosom itu hanya bisa diamati di mikroskop dan saat dia itu membentuk kondens seperti itu gitu ya, kerapatan seperti itu. Nah, itu terjadi biasanya sebelum sel melakukan pembelahan. Oke, sekarang ekspresi gen perbedaannya di prokariot dan eukariot. Prokariot contohnya apa? Bakteri. Eukariot kita ya, multiseluler organisme. Nah, eukariot itu biasanya punya punya panjang genom yang jauh lebih panjang daripada prokariot. Oke, prokariot ini mikroorganisme gitu ya, bersel satu. Nah, walaupun demikian, tadi sudah disampaikan bahwa contoh manusia yang mengkode protein itu hanya 1,5% dari total genomnya. Bakteri itu jauh lebih banyak, begitu ya, mungkin 70%. Jadi dia sekalipun tidak sepanjang genom DNA, tapi materi genetiknya itu sangat rapat, gitu ya. Oke, coba kita lihat sistem ekspresi di prokariot. Yang pertama ini ya, genom dari E. coli, panjangnya cuma sekitar 4,6 kb, gitu ya. Kalau manusia berapa? Tuh, 280 MB. Oke. Nah, terus misalnya ini ada gen A, B, C, D, E, gitu ya. Terus ada apa namanya ini? Start transkripsi di sini. Terus ini hasil transkripsinya, mRNA-nya gitu ya. Terus ada 5 gen dengan satu RNA, dia bisa menghasilkan 4 protein. Jadi akan ada ribosomal binding site di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini gitu ya. Berjalan sekaligus menghasilkan 5 protein ini, gitu ya, protein A sampai E. Jadi di sini akan ada start codon, stop codon, di sini ada start codon, stop codon, dan seterusnya. Oke. Nah, fenomena ini namanya polisistronic. Oke. Dari satu mRNA, dia bisa menghasilkan lebih dari satu protein. Oke. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan eukariot. Ini eukariot, ini tuh pada dasarnya cuma satu gen gitu ya. Ini ada start site for RNA synthesis, jadi di sini start transkripsi gitu ya. Terus ini ditranskripsi menjadi mRNA, gitu ya. Selanjutnya 3 cleavage and additional of poly A. Jadi ini dimodifikasi, dipotong di sini, terus ditambahkan beberapa adenin, oke, polyadenin. Terus ditambahkan juga ada ini ya, warna hijau ini, M7-GPPP cap gitu, guanin trifosfat cap. Jadi ada tambahan cap di sini. Di sini nggak perlu, oke, di sini ada. Terus bagian intronnya yang warna biru ini dikeluarkan atau di splicing gitu ya. Ini dikeluarkan intronnya sehingga menghasilkan hanya exon yang warna merah aja, gitu ya. Exon inilah yang nanti ditranslasi menjadi protein. Oke, jadi proses regulasinya sangat banyak, tapi satu gen hanya bisa, atau satu RNA itu hanya bisa menghasilkan satu protein. Itu yang namanya monosistronic. Oke, ada pertanyaan? Lanjut? Ya. Enggak, dia bisa aja panjang banget ini. Tapi polisistronic itu dari satu mRNA, dia bisa menghasilkan lebih dari satu translasi protein. Hah? Nah, itu saya harus tanya yang kuasa. Nah, jadi ini tuh kan biologi ya. Kita mempelajari apa yang sudah
terjadi gitu di alam. Sistem prokariot memang seperti itu. Oke. Dia nggak perlu banyak regulasi, dia cuma satu sel gitu ya. Dia kalau dia misalnya enzim untuk misalnya ada karbohidrat nih gitu ya, terus kan banyak enzim dibutuhkan untuk memecah karbohidrat sampai jadi gula gitu ya. Untuk memecah itu dia butuh 5 jenis enzim ini. Jadi dia langsung ekspresikan ini sekalian. Ya. Di eukariot itu kita lebih dari satu sel, jadi sangat hati-hati dalam mengekspresikan sesuatu gitu ya, karena ada komunikasi antar sel gitu ya, dan regulasi lainnya. Setiap sel hanya bisa mengekspresikan gen tertentu gitu ya, makanya regulasi ini jauh lebih kompleks di eukariot daripada di prokariot. Ada lagi pertanyaan? Oke, kita pokoknya cuma bahas sebagian besar DNA ini ya, cuma tentang gen, genom, kromosom. Terus ya, simple and complex transkripsi units are found in eukaryotic genome. Jadi transcription unit itu adalah satu segmen yang akan ditranskripsikan. Jadi dalam kasus ini itu satu transcription unit gitu ya, punya satu operon. Ini satu transcription unit, satu unit transkripsi. Nah, di eukariot itu ada yang transkripsinya simple, ada yang kompleks. Yang simple itu seperti ini contoh ya. Jadi di sini ada daerah kontrol gitu ya, daerah regulasi yang mengontrol apakah terjadi transkripsi atau tidak. Terus saat terjadi transkripsi, ini ditranskripsikan gitu kan. Setelah itu bagian intronnya dikeluarkan. Jadi ekson yang akan ditranslasi itu cuma bagian ini, dan ini. Aman ini ya? Oke. Yang kompleks sekarang itu begini. Sama kayak ini ya. Nah. Oke. Ya, nggak mau ya. Oke ya. Nah, untuk yang kompleks ini ada istilahnya alternative splicing. Splicing apa fungsinya? Ya, mengeluarkan intron. Kan? Mengeluarkan daerah intron. Bentar. Ini ya. Jadi ini namanya proses splicing. Oke, intron dikeluarkan sehingga tinggal exon doang. Nah, jadi misalnya ini satu transcription unit. Jadi ada exon 1, exon 2, exon 3, exon 4. Terus tergantung regulasinya seperti apa di sel tersebut, yang di splicing itu bisa beda. Ya, jadi ini misalnya di sel 1 menghasilkan mRNA 1, eksonnya itu adalah ekson 1, 2, 3, dan 4. Ya. Tapi di sel lain, eksonnya itu adalah ekson 1, 2, dan 4. Yang 3 ini di splicing, dikeluarkan. Oke. Tapi satu ini cuma bisa menghasilkan satu protein aja, gitu ya. Mungkin ini beda sel gitu ya, atau beda waktu gitu. Tapi ujung-ujungnya satu mRNA ini, kalau udah tersplicing seperti ini gitu ya, dia nggak bisa balik lagi ke sini. Jadi kalau sudah gini ya, dia menghasilkan protein ini, gitu ya. Satu protein yang menyambung ini gitu. Ini juga demikian. Jadi dia tetap namanya monosistronik, ya, bukan polisistronik, karena dia hanya bisa menghasilkan satu protein, gitu ya. Bisa dipahami ini? Oke. Yang kedua adalah ini ya, dia bisa menggunakan ekson 1 dan ekson 2 gitu ya, atau ekson 1 dan ekson 3 gitu. Tergantung
apa namanya regulasi di sel tersebut gitu ya. Ini itu terjadi alternatif splicing-nya itu ada di tengah-tengah gen. Ini ada di bagian akhir gen gitu ya. Ini ada di bagian awal. Jadi kalau yang ini itu ada satu akson yaitu setelah regulasi ini kan regulator pertama, regulator kedua gitu ya. Ini regulator, baru ada akson, baru regulator, baru ada akson lagi gitu ya. Nah, tergantung transcription faktornya itu nempel di sini atau di sini gitu ya. Kalau dia mulai di sini, maka transkripsinya cuma ini aja. Sehingga aksonnya itu yang ini, dan ini. Tapi kalau dia mulainya dari sini, dia bisa 4 ini atau cuma 3 gitu ya, atau cuma 2 gitu. Artinya ini adalah possibility, kemungkinan yang terjadi dari alternatif splicing. Okay? Hasil alternatif splicing ini, misalnya ini dan ini, itu namanya isoform. Okay? Jadi mRNA ini dan ini adalah isoform. Ini dan ini adalah isoform, gitu ya. Tapi ini dan ini bukan isoform, karena dia bukan berasal dari transcription unit yang sama. Ya, antara ini dan ini. Kayak ini tuh beda gen ini. Ini beda gen ya dalam contoh ini. Ini dan ini juga beda gen. Oke. Jadi hasil splicing, alternatif splicing dari gen ini itu namanya isoform. Jadi dua ini isoform. Ya. Antara ini dan ini bukan. Ya. Ya, pokoknya hasil mRNA apapun gitu ya dari satu transcription unit itu namanya isoform. Oke, ada pertanyaan? Oh ya. Um, jadi kalau ada satu mRNA gitu ya, terus dia di splicing menjadi ini atau inilah ya. Kalau satu mRNA ini terus hasil splicingnya seperti ini gitu ya, ini dikeluarkan, ini dikeluarkan, ini dikeluarkan. Satu molekul ini akan jadi satu molekul protein gitu kan. Nah, apakah dalam satu sel itu bisa menghasilkan ini dan ini secara paralel gitu ya? Saya nggak tahu, mungkin aja bisa. Oke. Okay? Atau beda waktu bisa, atau beda sel juga bisa. Okay? Yang mau ditekankan di sini adalah bahwa eukariotik itu bisa menghasilkan ini alternatif splicing, dan hasil dari alternatif splicing ini disebut isoform. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Sama ini. Oke. Jadi kontrol region itu pada dasarnya kontrol atau regulasi untuk ekspresi protein. Untuk transkripsi. Ya. Regulasi ini bisa apa aja gitu ya. Bisa misalnya kalau di sini transcription factor nempel, terus di sini nempel baru terjadi gitu ya. Atau awalnya di sini ada represor, dia nempel tidak bisa terjadi transkripsi, terus setelah ada signal tertentu represornya lepas, jadi RNA polimerase jalan gitu ya. Macam-macam. Tapi dalam contoh ini ada 2 area segmen DNA yang merupakan tempat berikatannya regulator, bisa aktivator, bisa represor. Perbedaan ini dan ini gitu ya. Jadi kalau ini ya dua-dua di sini gitu ya. Mau dia transkripsi dia selalu mulai dari sini dong setelah regulator gitu ya. Yang ini bisa aja transkripsinya itu mulai dari sini gitu ya. Kalau dia mulai dari sini maka ini masuk jadi bagian mRNA-nya gitu. Tapi kalau yang teraktivasi yang ini, maka dia transkripsinya mulai dari sini. Jadi bagian awalnya itu langsung dari sini gitu. Ini nggak ke bawah.
Oke, ya, ada lagi? Ya, eh ini tuh pembeda antara mRNA 1 dan 2. Ini, ini. Oh, ini artinya dia mungkin gimana ya? Misalnya, ya, misalnya eh, ini transcription unitnya gitu kan. Terus di sini ada tempat regulator 1. Terus ini misalnya panjang ini, gitu ya. Terus regulator 2-nya di sini gitu kan. Nah ini kan ujung-ujungnya apa ya, biar jadi pendek gitu, jadinya di ini tuh semacam kode bahwa ini tuh bisa panjang gitu loh. Apa maksudnya ya? Oke. Ya, ya ada lagi. Oke, selanjutnya apa isi daripada genom ini gitu ya. Ini tuh contohnya genom manusia ya. Isinya apa sih? Yang pertama ada gen yang mengkode protein, panjangnya sekian, jumlah copy number di human itu ada 21.000, terus fraction of human genome itu sekitar 2%. Untuk transcription unit including, oh ya, oke. Total length of all exon, oke. Ini ya. Jadi kalau kita hitung cuma exonnya doang, itu sekitar 1,5 sampai 2% aja yang mengkode protein, sedikit sekali gitu ya. Terus ada long non-coding RNA gene. Apa nih artinya? Long non-coding RNA gene. Coding region itu artinya apa? Ya, berarti ini daerah yang tidak ditranslasi gitu ya. Dia ditranskripsi tapi tidak ditranslasi gitu ya. Untuk kepentingan regulasi biasanya. Nah, itu jumlahnya 0,9%. Terus ada tandemly repeat gene. Jadi gen-gen yang dia itu mirip atau identik dan dia apa namanya? Berdekatan dan dia sequence-nya berulang-ulang gitu ya. Ada sekitar 0,0001%. Terus rRNA apa panjangannya? Ribosomal RNA gitu ya. Ada sekitar 0,4%. Terus ini DNA yang repetition ya, terjadi banyak pengulangan tuh. Simple sequence DNA sekitar 6%. Ada DNA transposon, LTR retrotransposon, non LTR retrotransposon, lain science, pseudogene, gene yang nggak tahu kita fungsinya apa gitu ya. Terus ada region intergenic region sekitar 25%. Selebihnya kayaknya kita nggak tahu ini fungsinya apa. Ya, jadi eh, kurang lebih statistiknya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke exon dan gene duplication. Jadi exon tahu ya, daerah yang mengkode protein. Duplikasi di exon itu bisa terjadi saat mutasi atau saat terjadi uh, homologus rekombinasi waktu ini ya, apa namanya, perkawinan gitu atau pembuahan sel telur oleh sel sperma. Nah, jadi seperti apa bentuknya gitu ya? Misalnya ini ada dua DNA gitu ya, dia berdekatan gitu waktu terjadi rekombinasi itu, nih ya, recombination. Ada rekombinasi itu biasanya selalu ada daerah yang dia itu sequence-nya mirip. Okay? Jadi uh, kayak gini dia. Misalnya ini DNA gitu ya. Terus ini ada ini kan macam-macam ya, ada AT,
GC, pasangannya T, A, T, G gitu ya, dan seterusnya kan. Terus anggaplah ada sequence di sini, nih ya, sequence ini, gitu ya. Terus ada DNA lain di sini, punya sequence yang sama gitu. Yang diarsir ini yang sama ya. Nah, dia ini itu kan bisa berpasangan dengan ini ya. Ya nggak sih? Ya kan? Jadinya terbentuknya kayak gini. Eh, ini terus yang satu, ini yang anggaplah ini untai 1, 2, 3, 4. Untai 1, terus untai 3 gitu ya. Terus ada untai 2 di sini. Jadi dia balik ke sini. Terus ada untai 4. Ya kan? Di sini itu bisa terjadi rekombinasi kalau misalnya ini dipotong oleh sistem mekanisme apa? eh, apa namanya ya? Waktu rekombinasi itu sehingga ini dipotong gitu ya. Jadinya sequence-nya itu lari ke sini gitu. Ya, terus ini larinya ke sini gitu. Paham? Jadi bagian yang ini berpindah ke sini. Ya, seharusnya ada pembahasannya lebih detail. Nah, jadi kalau misalnya ini terjadi rekombinasi gitu ya, maka bagian ini itu bisa pindah ke sini. Oke, jadi ini yang merah muda ini adalah region atau daerah homolog atau yang sequence-nya sama gitu ya. Tuh, akhirnya yang bagian atas ini punya exon 1, 2, 3, terus 3 dari sini, tuh kan. Terus ini exon 1 dan 2 kehilangan exon 3. Oke, ini bisa terjadi. Ini juga sama ya, ini untuk exon duplication. Ada juga yang gen duplication. Jadi kalau ini kan satu gen ya, dan dia ada exon 1, exon 2, exon 3 gitu. Oke. Terus kalau terjadi rekombinasi di sini, maka satu gen ini jadi double gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Itu misalnya ada yang sampai lokasinya kalau di manusia, kalau dia salinan Ya. Oh, punya, iya. Contohnya aja, kita kan membawa sifat ayah dan ibu ya. Terus kita membawa sifat misalnya warna kulit ayah, warna kulit ibu gitu ya. Salah satu mungkin dominan gitu ya, atau salah satu dua-dua nggak dominan gitu ya. Ini tuh secara genetik, sequence-nya itu agak mirip. Oke, ada daerah yang sama gitu. Namanya alel. Masih ingat nggak? Ya, jadi alel itu sequence-nya mirip. Bisa terjadi autohomologous rekombinasi waktu eh, apa namanya sel reproduktif saya itu membentuk gamet. Jadi bisa terjadi kromosom rekombinasi. Ada lagi pertanyaan? Oke. Nah, ini ya. Protein coding gen itu mungkin solitary, mungkin juga belong to a gene family. Nah, solitary itu artinya dia sendiri gitu ya. Dia cuma punya satu. Kalau belong to gene family itu dia punya banyak eh, apa ya? Sequence yang sama yang mirip gitu ya dengan fungsi yang sama atau sedikit berbeda. Fungsi maksudnya fungsi secara ada yang lebih aktif, ada yang tidak terlalu aktif gitu, tapi fungsi katalisasinya sama. Contoh nih, contohnya adalah human beta globin gene cluster. Jadi ini tuh ada di kromosom 11. Jadi protein beta globin ini adalah salah satu protein yang membentuk kompleks di hemoglobin atau di sel darah merah untuk mengangkut oksigen. Di dalam genom manusia, dia ini banyak kopinya, oke? Ada HBB, HBD, HG1 dan lain-lain gitu ya. Dan semua ini bisa aktif, oke, dengan kemampuan mengikat oksigen yang beda-beda gitu ya. Kenapa kita bisa punya sebanyak ini? Karena evolusi. Ya, dari turun temurun
ada terjadi gene duplication, exon duplication atau gene duplication. Gitu ya. Nah, ada juga yang dia terjadi duplikasi, tapi akhirnya ada kode yang salah, akhirnya dia nggak aktif gitu ya. Nah, ini namanya pseudogene, gene apa? Gene bayang-bayang gitu. Jadi dia tidak aktif. Ya, ada pertanyaan? Ya. Oh, duplikasi itu hampir selalu atau apa namanya? Rekombinasi gitu ya. Hampir selalu terjadi kalau ada homolog. Ya. Oh, dia harus berdekatan ya, itu pasti. Biasanya terjadi rekombinasi itu saat misalnya sintesis kromosom gitu ya, sintesis DNA sebelum meiosis atau mitosis gitu ya. Itu kan terjadi replikasi, ya kan? Replikasi DNA itu kan identik ya. Nah, di situ bisa terjadi homologus rekombinasi. Oke. Ada lagi? Oke, itu ya. Jadi bisa terjadi gen duplikasi atau duplikasi gen. Nah, sekarang yang warna hijau ini kan ekson ya. Jadi hemoglobin itu punya 3 ekson atau beta globin gitu ya. Jadi ini satu protein, satu protein, satu protein gitu ya. Dengan ukuran panjang yang sama nih, ya, 80 kilo base pair, ini juga 80 kilo base pair. Ini tuh apa? Ragi kan, yeast ya, bersel satu. Kerapatan genomnya beda. Oke, jadi ini satu protein ada bagian yang nggak tahu fungsinya apa gitu ya. Kalau di prokariot atau di mikroorganisme sel satu, sekalipun genomnya pendek, tapi dia rapat nih. Semuanya hampir semua mengkode gen, mengkode protein gitu. Oke? Oke. Ini penjelasan yang udah dijelaskan tadi ya. Oke, sekarang coba kita dampaknya apa nih kira-kira gitu ya. Segmental duplication occurred fairly often during evolution of multicellular plants and animals. Nah, jadi di sini ada apa nih kira-kira? Orang utan ya. Ada orang utan, terus ya, ini orang utan gitu ya. Terus ini gorila. Terus ini bonobo. Oke. Terus ada simpanse, terus ada Homo sapiens. Oke. Kalau genom mereka ini di sequence gitu ya, berdasarkan kromosom terus kita lihat kemiripannya. Jadi human itu paling dekat dengan dua ini, bonobo dan simpanse dua ini. Oke. Setelah itu lebih jauh lagi kekerabatan evolusinya ada gorila dan yang paling jauh adalah orang utan gitu. Jadi orang utan ini secara evolusi, secara pendekatan genetik itu adalah paling jauh dari manusia dibanding gorila dan dua ini. Baik. Nah, terus salah satu kromosom gitu ya, kromosom 2 nih. Kalau dilihat di sini bedanya apa sih? Salah satunya adalah nih, kita punya berapa pasang kromosom? 23 ya. Total ada 46 kromosom. Nih. Tapi yang lain itu punya 48. Oke. Nah, mereka lebih satu pasang gitu ya. Nah, dulu ini di kromosom 2 untuk bonobo, gorila, dan simpanse kayaknya ya. Itu masih dalam bentuk 2 kromosom seperti ini. Ya, ini terus sorry, ini dan ini gitu ya.
Tapi di manusia, ini itu udah jadi satu kromosom. Oke? Jadi pada saat tertentu, saat evolusi, ada kromosom yang menyatu, yaitu dua kromosom ini menjadi kromosom 2 di manusia. Somehow perubahan itu membuat kita jadi cukup berbeda dengan si kerabat kita yang lain. Oke? Nah itu salah satunya yang terjadi di homologus rekombinasi, gitu ya. Jadi yang kromosomnya seperti ini, ya, misalnya kromosomnya tadinya kayak gini, gitu ya, sama misalnya kecil gini. Terus kalau terjadi rekombinasi misalnya gini lah ya. Terus rekombinasinya ini tuh homolog dengan ini gitu ya. Jadi akan jadi terus ini homolog. Jadi dia bakal begini nih. Begini, begini. Terus yang ini jadi kehilangan bagian itu gitu ya. Masuk akal nggak? Ya, jadi gitu ya. Ini kalau nggak fungsional bisa hilang ini sama evolusi. Oke? Nah jadi diduga kurang lebih gitu ceritanya. Ada pertanyaan ya? Oh, untuk evolusi. Jadi evolusi itu intinya terjadi keragaman materi genetik gitu kan ya. Bisa terjadi mutasi, bisa terjadi rekombinasi, macam-macam. Dan keberagaman itu yang akan menyeleksi adalah seleksi alam gitu ya. Jadi tanpa ada mutasi ini atau rekombinasi ini, secara biologi mungkin human belum ada. Oke, jadi mutasi atau rekombinasi itu bisa berarti dia netral, dia nggak berarti baik atau buruk gitu ya. Yang menyeleksi kan alam ya. Jadi somehow manusia bisa lebih memiliki otak yang lebih besar gitu ya. Jadi dia sekarang menjadi salah satu spesies yang mendominasi di antara spesies lain. Jadi ini termasuk mutasi yang menguntungkan gitu atau apa rekombinasi DNA yang menguntungkan. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, ya terkait rekombinasi. Terus sekarang kadang-kadang juga ya terhadap evolusi ini kan bisa terjadi duplikasi gen gitu ya. Nah, terus misalnya nih ada dua misalnya terjadi duplikasi gen gitu ya. Misalnya ini si A gitu, dia punya gen hemoglobin, punya satu gen beta hemoglobin gitu ya. Terus dia berevolusi gitu ya, anaknya somehow punya dua atau terjadi itu ya, beta hemoglobin. Terus dia berada di lingkungan yang misalnya panas gitu ya. Maka aliran darah perlu, oksigen perlu banyak. Tentu ini bisa mengakomodir kebutuhan oksigen lebih baik daripada ini, ya enggak? Ya kan ya. Sehingga setelah beberapa juta tahun, tentu ini yang populasinya akan lebih banyak daripada yang ini. Bisa dipahami? Oke. Nah, gen duplikasi itu dua-dua bisa aktif nih. Produk gen yang digunakan sangat banyak gitu ya, atau sangat penting, butuh jumlahnya banyak, itu dikode oleh beberapa kopi gen. Nih, contohnya ini. Jadi ini tuh dua gen yang sama, gitu ya. Terus dia ditranskripsi secara bersama-sama menghasilkan mRNA nih. Secara bersama-sama. Jadi kalau ada kopi kan bisa ada dua kopi misalnya, berarti kecepatan untuk produksi mRNA kan 2 kali lebih cepat, ya kan? Nah, jadi itu bisa terjadi, gitu ya. Contohnya juga ini untuk ribosomal RNA gitu. RNA untuk kepentingan translasi. Kan selalu kita melakukan translasi ya. Itu sangat diperlukan terus-menerus sehingga rRNA ini selalu jumlahnya kopinya lebih dari satu gitu ya. Bisa 16 kopi, bisa 20 kopi dan seterusnya. Apalagi khususnya ini untuk saat perkembangan embrio gitu ya. Itu kan butuh banyak protein untuk diekspresikan ya, untuk pembelahan sel dan lain sebagainya. Jadi doubling time-nya itu setiap sel membelah sekitar 24 jam. Dan untuk membuat sel itu bisa membelah dengan baik butuh sekitar 5-10 juta ribosom. Sehingga
untuk bisa memenuhi kebutuhan ini, gen yang mengkode rRNA itu ada sekitar 100 kopi di dalam genom manusia. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, sekarang kita masuk ke statistik sedikit tentang non-coding gene. Jadi gen yang hanya ditranskripsi dan tidak ditranslasi. Ada banyak kepentingannya ya. Seperti ini, ribosomal RNA untuk kepentingan protein sintesis di ribosom. Transfer RNA untuk protein sintesis. Small apa nih? RNA gitu ya. Untuk kepentingan splicing RNA. Terus ada snRNA juga untuk kepentingan processing histone. Banyak banget nih, microRNA, 75K, RNase, dan lain sebagainya. Oke. Jadi ini cuma sedikit statistik, yang penting kalian tahu itu dia banyak dan tergantung kepentingannya gitu ya. Kayak ini cuma ada 1 kopi doang. Gitu ya. Yang microRNA biasanya ini untuk kepentingan regulasi transkripsi itu ada 2000 kopi ya. Jadi tergantung semakin banyak maka dia semakin sering diekspresikan. Ada pertanyaan? Udah pusing belum? Belum ya? Oke, jadi key concept. Oke, jadi gen itu adalah sequence DNA yang seluruhnya gitu ya, yang dibutuhkan untuk sintesis fungsional protein atau non-coding atau RNA gitu ya. Sebagai tambahan terhadap region coding itu ada gen yang termasuk untuk kontrol region yang tadi kita bahas. Biasanya ada di multiseluler, animal, dan plants. Serta setiap gen di multiseluler itu biasanya mengandung intron. Ya, simple transcription produce single monosistronic mRNA. Ini yang tadi ya, tidak ada alternatif splicing. Iya, tapi yang simple ini kan ada 2 tipe ya. Yang simple, jadi apapun yang diekspresikan mRNA-nya cuma 1 itu, nggak ada possibility lain gitu. Ini namanya simple transcription unit. Kalau yang kompleks itu bisa menghasilkan alternatif splicing. Kalau yang ini, enggak. Splicingnya selalu di sini. Ini dan ini. Contoh gen ini gitu ya. Exonnya selalu ini, dan ini. Nggak pernah ditemukan ini dan ini misalnya. Kalau ini kan bisa ya. Ini yang tipe sederhana, ini yang kompleks. Ya, ini yang simple transkripsi, yang kompleks transkripsi bisa menghasilkan 2 atau lebih different monosistronic mRNA. Ya. Protein encoded by a gene family have homologs but non-identical amino acid. Jadi ini hasil dari nenek moyang, ini itu hitungannya protein family ya. Jadi keluarga protein beta globin. Ini berarti apa namanya, gen family, dan kalau dia proteinnya itu protein family. Dia tidak 100% identik asam aminonya, tapi dia fungsinya sama. Ya. rRNA, ribosomal RNA di copy, ada multiple copy genes gitu ya, yang di sini. Terus, oh ya ini banyak gen juga yang mengkode functional RNA, bukan non-coding region gitu ya. Dan beberapa fungsi seperti ribosomal RNA, transfer RNA, dan snRNA. Oke, bagian ini aman atau ada pertanyaan? Ya.
Ya, eh, bisa juga ada gene family. Bisa, bisa ada. Jadi intinya pengertian dari gene family itu dia eh, sama atau mirip gitu ya. Fungsinya sama, cuma sequence-nya tidak tidak selalu 100% sama. Ada lagi pertanyaan? Tergantung regulasinya yang ada di A dan B ini. Oke. Eh, dua ini tuh contoh gitu ya. Jadi yang kita amati misal nih ya, ada eh, gen tertentu gitu ya. Para peneliti sudah mengamati itu gitu di sel manapun gitu ya, di 100 populasi manusia gitu ya. Dan hasil mRNA-nya selalu seperti ini. Nggak pernah ada modifikasi dari sini langsung ke sini gitu. Maka kita menyimpulkan bahwa ini itu adalah tipe transcription unit yang sederhana. Karena dia hanya menghasilkan satu jenis mRNA aja gitu ya. Tapi kalau hasil penelitian mengatakan bahwa wah ada yang mRNA-nya full gitu ya, semua ekson, ada yang cuma 3 ekson gitu. Nah itu yang tipenya kompleks. Ada lagi? Oke, sekarang kita masuk di genome of many organism contain non-functional DNA. Oke, em, jadi DNA in their haploid chromosome set. Jadi haploid ini artinya dia eh, 2 kopi gitu ya. Ada yeast, ada lalat buah, ayam, dan manusia. Kalau dilihat gitu ya, dari yang paling kecil ke yang paling besar, panjang DNA-nya juga semakin panjang, ya nggak sih? Tapi itu nggak selalu ya. Contohnya ini, ada satu amuba gitu ya, ini kan apa namanya, eh, mikroorganisme bersel satu gitu ya. Dia punya panjang genom 670 juta, 670.000 MB. Sekitar 200 kali lipat daripada manusia, padahal dia uniseluler. Ya. Jadi panjang DNA itu tidak selalu merepresentasikan seberapa kompleks organisme tersebut. Terus, nah di dalam genom manusia itu ada daerah yang emang gene rich gitu ya, banyak gen di situ. Ada daerah yang memang gene desert atau gene poor, tidak banyak gen di situ. Jadi dia nggak sama rata gitu, tersebar merata gitu ya. Ada daerah-daerah yang memang gennya banyak, ada yang sangat sepi gitu ya. Um, Sejauh ini sekitar 96 genom DNA itu manusia udah di sequencing. Terus yang mengandung ekson itu cuma 3%, dan dari ekson itu yang menghasilkan protein itu cuma 1,2%. Iya. Mungkin dia dideteksi sebagai ekson, tapi dia nggak pernah menghasilkan protein mungkin ya. Tapi intinya hanya sebagian kecil yang uh, mewakili coding protein daripada total human genome. Terus umumnya intron sequence atau panjang intron itu lebih panjang daripada exon, gitu ya. Sekitar 55% eh,
Sekitar 50% itu diperkirakan DNA itu ditranskripsi, sementara 45%-nya tidak ditranskripsi gitu ya. Yang tidak ditranskripsi ini macam-macam isinya. Dia itu tidak repeated, terus bisa bertindak sebagai regulasi atau belum dipahami. Nah, terus sekitar 95% dari sequence ini adalah intronik gitu ya dari sini. Jadi sebagian besar itu adalah intron. Exonnya hanya sedikit sekali. Jadi pada akhirnya kalau kita menghitung DNA yang tidak dikode oleh human itu ada 97%. Gitu ya. Ini termasuk non-coding, termasuk intron, RNA dan lain sebagainya. Oke. Sekarang ini masuk ke contoh nih. Jadi multicellular organism haploid genome. Jadi solitary genes ini adalah tipe protein yang mana gennya itu cuma ada satu doang. Oke. Terus pasangannya adalah duplicated genes, genes yang mana jumlahnya itu lebih dari satu. Solitary genes ini mewakili sekitar 25-50% dari protein yang dikode oleh manusia. Contohnya adalah lysosome, panjangnya 15 kilo base pair. Dia itu tipe simple transcription unit, mengandung 4 exon dan 3 intron. 20 kilo base pair di bagian awal dan akhir daripada transcription unit itu tidak mengkode mRNA yang dinamakan sebagai intergenic region. Oke, terus ada duplicated genes, constitute of the second group of protein coding genes. Sequence-nya similar. Biasanya lokasinya berdekatan antara 5 sampai 50 kb dari satu dan lainnya. Dia itu tipe gen family dan menghasilkan family protein juga. Example adalah beta like S globin ini ya. Jadi ada berdekatan nih 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini juga bisa kita hitung tapi dia pseudogenes gitu ya. Punya sequence mirip tapi tidak ditranskripsi karena tidak fungsional atau pseudogenes. Oke, ini sama ya. Kalian udah pahami ada dua ini. Ini cuma sekedar statistik dan contoh aja. Yang mana? ALU ini tuh daerah homolog. Daerah homolog, makanya bisa terjadi rekombinasi gitu dengan kromosom yang memiliki daerah-daerah homolog ini. Oke, ada lagi? Oke, selanjutnya adalah most simple sequence DNAs are concentrated in specific chromosomal location. Jadi ada sequence-sequence tertentu yang mana dia itu terkonsentrasi di daerah kromosom tertentu. Nah, namanya ini nih ya, repetition DNA, simple sequence DNA atau satellite DNA dan interspersed repeats. Jadi satellite DNA ini kompos dari atau perfect atau nearly perfect repeat. Jadi repeat yang betul-betul sama persis atau sedikit hampir persis gitu ya. Biasanya sequence-nya pendek, sekitar 1-500 base pair. Contohnya adalah ini, di daerah kromosom centromer dan telomer. Tahu centromer dan telomer? Ada yang tahu atau tidak? Ada ini kromosom gitu ya. Centromer di mana? Ini ya. Ini daerah centromer. Ini itu diperlukan waktu pembelahan sel. Nanti ini akan ditarik oleh benang itu kan. Di sini itu sequence-nya itu hampir sama berulang-ulang gitu. Oke. Jadi itu bagian pengenalan protein untuk pemisahan sel. Oke. Di bagian ujung-ujung sini juga ada telomer. Oke.
bagian ujung yang mana ini sequence-nya juga sama gitu ya, daerah sini dilindungi oleh protein tertentu supaya telomernya nggak rusak. Nah, terus satelit DNA ini ada yang mini satelit gitu ya, panjangnya 14 sampai 100, ada yang mikrosatelit 1 sampai 13 base pair pengulangannya gitu ya. Jadi satelit yang paling panjang 1 sampai 500, terus ada mini, terus ada mikro. Oke, ada lagi yang lebih panjang yaitu interspersed repeats, moderate repeats, dan intermediate repeats. Sequence-nya jauh lebih panjang daripada ini. Sebagai contoh transposable element. Kayaknya ini nanti akan kita bahas ya. Jadi kenapa bisa ada si repeats ini gitu ya? Salah satunya adalah terjadi kesalahan waktu melakukan replikasi DNA. Sel melakukan replikasi DNA saat apa? Ya, sebelum membelah ya. Setelah membelah baru masing-masing kromosom dibagi. Jadi ini misalnya ya. Ini misalnya template-nya, cetakannya, terus ini DNA polimerase. Jadi kan dia berpasangan ya. Kalau di sini G, dia akan bikin C. Ini A karena di sini T gitu, dan seterusnya gitu ya. Kadang-kadang bisa terjadi backward slippage. Jadi dia sementara, karena ini kan ini ya, apa namanya, berulang gitu ya, per 3 base pair, ya kan. Jadi satu ini, dia bisa terjadi pergeseran kayak gini. Terus di sini ada loop gitu. Paham? Jadi yang ini tadinya udah direplikasi oleh ini, jadi direplikasi lagi gitu. Oke? Akhirnya hasil replikasinya seperti ini. Tadinya cuma 1, 2, 3, 4, 6 kali copy gitu ya. Hasil replikasinya ada 7 karena ada ini. Oke? Sehingga yang ini kan jadi kromosom. Ini kan nanti terbagi ya, kromosom ini dan kromosom ini gitu ya. Yang ini akhirnya jadi lebih panjang daripada yang cetakannya gitu. Hasil replikasinya lebih panjang dari yang cetakannya. Sejumlah N+1 ya. Jadi kalau dia backward slippage-nya terjadi beberapa kali, maka akan terjadi pemanjangan juga beberapa kali hasil replikasinya. Wah, ini kurang lebih alasan kenapa kira-kira terjadi satelit DNA gitu ya. Ya, oh biasanya enggak ditranskripsi juga biasanya. Baik. Terus, nah ini DNA fingerprint depends on different length of simple sequence DNA. Jadi kita punya di sini ya simple sequence DNA atau satelit DNA, itu ya. Nah ini tuh lokasinya macam-macam gitu ya. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada juga mungkin sedikit-sedikit di sini gitu ya. Nah ini sequence nukleotida dari unit pengulangan itu berisi simple sequence DNA tandem array are highly conserved among individuals. Jadi lokasi daripada si ini gitu ya, ada di sini atau ada di sini, dan panjangnya gitu ya. Misalnya panjangnya segini, ada 100 kali repetisi. Yang di sini misalnya 5 kali repetisi gitu ya. Itu terhadap satu individu itu biasanya conserve gitu ya. Dia tetap gitu. Jadi kalau lokasinya kalau panjangnya sekian di kromosom 1 gitu ya, kemungkinan di kromosom 1 saya dan Anda gitu kurang lebih sama lokasinya. Jadi dia conserve gitu ya di satu spesies yang sama. Tapi jumlah repeat dan panjangnya itu beda gitu. Oh sorry, nucleotide sequence ini urutan nukleotidanya, oke? Okay? Jadi daerah urutan nukleotida di sini punya saya dan punya Anda mungkin sama gitu ya. Tapi jumlah pengulangan daerah nukleotida itu dan panjangnya itu number of repeats and thus the length of simple sequence tandem array. Nah ini,
Jadi jumlah pengulangan dari sequence itu dan panjangnya itu bisa variabel antara individual. Oke. Yang membuat dia itu unik. Nah, fenomena ini digunakan di forensik. Jadi misalnya ya, misalnya seperti ini. Eh, Kalian tahu Southern blot? Pernah dengar? Oh, iya. Jadi karena jumlah pengulangan dan panjang daripada satelit DNA itu variabel, bervariasi gitu ya antar individu, sehingga dia itu unik dan dijadikan sebagai DNA fingerprint. Oke. Eh, nah, jadi ini tuh Southern blot itu eh, gini, misalnya gimana ngejelasinnya? Bentar ya, saya lagi pikir dulu. Jadi misalnya kita kan panjangnya beda-beda ya, iya kan? Saya dan Anda panjang dari misalnya panjang dari satelit DNA gitu ya, punya saya segini gitu. Terus punya punya si A itu segini gitu. Oke. Waktu di PCR menggunakan primer di sini dan di sini, terus di running di gel elektroforesis, misalnya dari atas ini ke bawah, kira-kira yang akan duluan di bawah yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang atas atau yang bawah? Yang atas ya. Yang lebih pendek yang akan lari lebih cepat gitu kan ya. Nah, jadi ini itu adalah semua satelit DNA hasil PCR gitu. Oke. Jadi individu si M ini mother gitu ya kayaknya. Dia polanya seperti ini. Ada yang panjang banget, ada yang pendek gitu. Pokoknya punya pola seperti ini. Terus si anak, child, polanya seperti ini. Oke. Terus ada dua orang yang tidak mengaku sebagai ayah nih. Father 1 dan father 2. Terus DNA-nya dianalisis. Kira-kira anak daripada si child ini siapa? F1 atau F2? Siapa F1? F1, 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 F1. Oke. Yang F2 siapa? Oke, jawabannya F1 ya. Jadi child ini adalah gabungan kromosom dari mother dan father. Oke. Jadi contoh nih, ada satelit sequence di sini itu milik si father gitu ya. Ini milik si mother, ini milik si father gitu. Dan dia nggak match dengan si F2 gitu. Ya, sehingga ayah daripada anak ini adalah si F1. Ada pertanyaan? Ya, based on the length of the microsatellite DNA. Ada lagi di criminal identification. Jadi korbannya ini, ya, terus spesimen atau ini kayaknya korban pemerkosaan nih. Terus ini sperma yang ditemukan di lapangan begini. Terus ada 3 tersangka, 1, 2, dan 3. Kira-kira yang mana? 1 ya, bisa dipahami ya. Oke, ini salah satu teknologi DNA fingerprint di forensik ya. Itu primernya memakai satu Ya, satu primer universal atau multiplex PCR. Primer untuk daerah ini, daerah itu gitu, di running sekalian di PCR. pilihan daerahnya biasanya berdasarkan apa? Oh, berdasarkan lokasi sih ini, misalnya region di mana si mikrosatelit ini berada. Iya, karena kan
dia conserve, tapi panjangnya kan beda tiap individu ya. Jadi di dalam DNA si mother ini ada 22 daerah satelit gen dengan panjang yang beragam. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Sekarang kita masuk ke transposable DNA element. Transposable DNA atau mobile DNA element. Jadi ini itu tipe DNA gitu ya, yang dia bisa berpindah-pindah dari satu kromosom ke kromosom lain, dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Ada ini barang ini. Oke. Jadi barang ini tujuannya kembali lagi untuk menghasilkan keragaman dan berevolusi gitu ya. Ya, punya kemampuan yang unik untuk berpindah dalam genom. Oke, tipenya ada dua, yang tipe mengcopy lalu memasukkan urutan DNA-nya gitu ya di lokasi baru, disebut transposition. Belum diketahui fungsinya apa gitu ya, selain untuk menghasilkan keragaman keragaman genetik. Dan transposisi ini terjadi jarang ya, nggak terlalu sering gitu. Jadi di manusia aja rasionya itu 1 dari 8 gamet gitu ya, hasil gametisasi, itu ada terjadi 1 kali transposisi. Nah terus karena sebagian besar genom manusia itu bukan daerah penting, bukan daerah mengkode gitu ya, sehingga dia itu biasanya tidak menghasilkan hasil yang berbahaya gitu. Dia memindahkan satu gen yang nggak penting dari tempat yang nggak penting ke tempat baru yang nggak penting gitu. Ya saking jarangnya dan saking banyaknya daerah di genom manusia yang tidak fungsional atau tidak tahu fungsinya sampai saat ini. Nah mekanismenya seperti apa? Ada 2 tipe mekanisme ya. Yang pertama adalah ini. Yang pertama ini DNA transposon ya. Jadi misalnya ini DNA gitu ya, ini DNA, terus ada daerah DNA transposon yang warna orange ini, ya. Nanti dia akan menghasilkan protein, gitu ya, yang akan diekspresikan dari gen yang ada di dalam DNA transposon ini, dan si protein itu tipe endonuklease yang dia akan memotong daerah ini dan ini, oke? Menghasilkan ini, ya kan? Terus daerah ini dan daerah ini itu nanti akan disambung oleh protein tertentu menghasilkan ini. Jadi bagian DNA transposonnya hilang nih. Jadi ini. Oke? Ini nanti akan dibawa ke daerah target untuk insersi DNA di satu lokasi lain di genom. Terus akhirnya dia memasukkan diri, akhirnya daerah ini yang tadinya tidak ada transposon akhirnya jadi ada. Terus daerah sebelumnya yang tadinya ada transposon terus hilang. Gitu ya. Berarti dia berpindah. Tipenya cut and paste. Ya kan? Tipe yang kedua adalah tipe retrotransposon. Apa namanya retro? Karena awalnya ditemukan dari retrovirus. Jadi dia tipenya adalah ini ada sequence transposon gitu ya. Dia ditranskripsi oleh RNA polimerase menghasilkan ini. Oke. Menghasilkan ini nih. Ya kan? Hasil transkripsi dari si hijau ini. Oke. Jadi donornya yang tadinya begini tetap begini. Karena dia tidak dipotong kan?
terus RNA intermediate ini di reverse transkriptase menjadi DNA double helix. Oke, oleh enzim reverse transkriptase namanya. Terus ini ya udah masuk ke target seperti ini, menghasilkan ini. Yang membedakan adalah donornya itu tidak kehilangan si sequence transposon. Ya, ada pertanyaan? Pertama itu DNA transposon basis RNA-nya dulu. Ya, dia tidak melewati proses transkripsi. Iya, semacam legasi gitu. Ada lagi? Kira-kira ada RNA polimer kayak MPO yang model. Ya, kalau terjadi dia maka tipe ini. Tapi sifatnya akan selalu jadi grafos atau yang Iya. Yang mana yang ini? dia dalam hal Iya. atau ternyata di donor yang awalnya di transkripsi terus nanti ada RNA hasil RNA dan ditranskripsi apakah sifat akan jadi DNA transposon. Oh, maksud kamu apakah ada satu transposon yang bisa bertindak sebagai ini dan ini gitu? Oh, sepemahaman saya enggak ya. Jadi komponen di dalam sini dan di sini itu beda. Jadi ini kan komponen yang di sini itu adalah berarti endonuklease dan ligase, terus ini kan endonuklease dan ligase lagi, gitu kan? Di sini komponennya harus ada transcription factor supaya terjadi ini, gitu. Dan dia mungkin nggak perlu endonuklease untuk memotong ini. Jadi dia ada spesifik apa ya fungsional gen yang ada di dalam sini supaya dia bisa bekerja gitu. Ya. Oke, ada lagi. Oke, jadi ini kita sekarang masuk detail lebih sedikit molekuler tentang si transposon itu isinya apa sih, gitu ya. Jadi ada yang namanya ini. Jadi yang pertama adalah target site direct repeat. Jadi dia ini dua ini sequence-nya sama gitu ya. Biasanya panjangnya itu sekitar 5 sampai 11 pasang basa. Makanya waktu ini keluar, ini tuh bisa kayak gitu loh. Ya, terus disambung oleh protein nanti. Terus ada inverted repeat. Jadi ini dan ini tuh sequence-nya sama tapi dia kebalik gitu. Paham ya? Nah, baru di sini ada protein coding region. Si protein inilah dia menghasilkan protein untuk kepentingan transposon, gitu ya, untuk memotong, terus menyambungkan ini, terus yang ini itu dibawa ke daerah genom lain, terus dia masuk ke sana dengan protein-protein yang ada di sini untuk membantu proses transposon itu. Itu ya. Ya. Oh, kalau ini tuh misal ya, misal uh, untuk yang ini ya, target site direct repeat. Jadi kalau misalnya di sini ATGC, ATGC, AT gitu ya. Terus ini ada inverted repeat, terus ada IS element, inverted repeat. Ini sequence-nya sama nih. Jadi di sini AT, GC, AT. Tuh, arahnya sama nih. Oke, sekarang yang warna merah, arahnya berbeda. Di sini misalnya ada GC, 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 GAT gitu ya. Maka di sini tuh kebalikannya. PA, G, C, G gitu. Ini kan ke sana, ini begini.
Eh, nggak tahu ya apakah dibahas di sini atau enggak. Jadi kayaknya fungsinya itu pokoknya nggak dibahas di sini. Bisa aja untuk sisi pengenalan protein aja. Oke. Belum tahu saya pastinya. Saya nggak tahu ada di slide ini atau enggak. Oke, tapi kurang lebih isinya kayak gini, gitu ya. Nah, sekarang DNA transposon itu ada di prokariot dan eukariot. Jadi uh, the inserted transposon DNA are called insertion sequence. Jadi ini insertion sequence atau IS element. Oh, oke. Okay. IS element ini insertion sequence. Jadi ini yang akan masuk di apa namanya? Daerah genom lain gitu. Oke. Okay. Jadi mungkin ini modelnya kayak gini. Jadi dia bisa masuk ke genom lain dalam keadaan seperti ini atau kebalik gitu. Kayaknya begitu ya. Nah ini nih. Jadi dipotong di sini gitu ya. Yang merahnya keambil nih. Cuma hitamnya doang yang nggak keambil. Terus sisanya itu disambungkan. Terus oh sorry. Ini bagian donornya, ini bagian targetnya. Jadi di targetnya itu kurang lebih kayaknya punya sequence yang sama kayak gini, direct repeat. Oke. Jadi pertama dia dipotong keluar ini gitu ya. Terus ini terjadi pemotongan di sini. Jadi ini blunt end, ya kan? Ini sticky end dipotong di sini gitu. Jadi hasilnya sticky kayak ini. Ada bagian yang single strand DNA gitu ya. Terus ini masuk ke sini menghasilkan kayak gini. Ada bagian single strand. Nanti dia diperbaiki oleh DNA polimerase di sini terus diligasi. Jadi akhirnya dia masuk ke target. Ya. Ya ada sekitar 1000 different insertion sequence elemen telah ditemukan untuk bakteri E. coli. Nah, terus ini kejadian mekanisme di mana increasing DNA transposon copy number. Jadi si transposon itu jumlahnya bisa meningkat juga atau berduplikasi gitu ya. Salah satunya adalah pada saat waktu replikasi DNA. Jadi ini kan replikasi DNA ya, ini dibuka gitu ke sini menghasilkan kayak gini gitu ya. Terus masing-masing dibuat apa replikasi gitu kan sebelum pembelahan sel. Waktu sementara replikasi berarti kan transposon ini seharusnya dia apa ada di sini dan ada di sini ya kan. Tapi sementara replikasi yang ini itu aktif, dia loncat masuk lagi ke sini. Maka hasilnya adalah yang di sini hilang kan. Terus yang di sini muncul kan. Jadinya hasil kopi yang pertama itu ada transposon berpindah ke sini. Dari sini pindah ke sini. Yang satu lagi transposonnya jadi 2 kali nih. 1 kali di sini dan 1 kali di sini. Untuk yang untai ini, ya kan? Bisa dipahami? Oke, gitu ya. Pertanyaan? Oke. Nah, ini penjelasan yang retrotransposon. Ini udah dijelaskan gambar ini tadi gitu ya. Kurang lebih isinya sama gitu ya, tapi ini tuh kalau di yang transposon itu panjangnya sekitar 50 base pair, yang inverted ini. Sementara yang di transposon itu lumayan panjang nih, 250 sampai 600 base pair. Terus transposon ini terbagi dua yang retrotransposon ini. Ada yang mengandung dan tidak mengandung LTR atau yang ini. Ya. Jadi ada yang ininya ada yang enggak. Ya, LTR itu saya yakin saya nggak tahu, saya nggak ingat. Atau mungkin akan dibahas ya. Ya. Nah sekarang, oh ini
LTR retrotransposer encode reverse transkriptase. Oh, ini udah jelas kan nih sekarang. Jadi si LTR atau yang ini itu mengkode reverse transkriptase. Reverse transkriptase gunanya adalah setelah transkripsi dia dirubah menjadi DNA, ya kan? Nah, oh, yang satunya itu nggak tahu ya apakah ini itu mengkode reverse transkriptase atau reverse transkriptasenya menggunakan ini kan nggak perlu reverse transkriptase ya? Ah, gimana? Ini kan nggak perlu reverse transkriptase kan? Ya. Oh, ya ini saya nggak yakin ini fungsinya apa. Tapi yang ini isinya itu ya bisa reverse transkriptase. Oke, jadi ini tuh untuk yang melewati fase ini, itu dia lebih kompleks perjalanannya, oke? Jadi di dalam retrotransposon ini ada kayak gini ya, pertama LTR, terus ada coding region, terus ada LTR. Setelah itu kalau misalnya ini di apa yang ditranskripsi itu cuma bagian ini ternyata, ya. Oh ya, bagian ini, oke? Setelah itu ini oh bentar. Oh enggak, ternyata bagian ini startnya di sini, berakhirnya di sini, gitu ya. Terus eh, ini hasil mRNA-nya gitu ya, primary transcript. Terus bagian ininya ditambahkan poli A seperti biasa di eukariot gitu ya. Eh, yang akhirnya bagian ini doang ya, ditambah poli A. Jadi eh, dia sampai U3R kayaknya bagian ini dipotong gitu ya. Terus ditambahkan poli A ini dipotong, terus ditambahkan poli A. Jadi dia transcription-nya itu eh, cuma bagian ini doang pada akhirnya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke sini. Jadi ini adalah ini. Oke. Terus yang pertama dilakukan adalah ada tRNA ini ya. tRNA ini akan binding di sini di bagian PBS ini. Terus ini RNA ya. Yang warna biru ini adalah DNA. Jadi sekarang udah ada primer hitungannya. Primer RNA gitu ya. Tahu kalian kan? Waktu replikasi DNA ada primer RNA, tahu nggak? Tahu ya? Dibuat oleh primase ya kan? Jadi ini primer RNA, terus DNA akan memperpanjang replikasi ke daerah sini. Oke, sehingga proses pertama ini gitu ya. Yang kedua adalah bagian RNA ini sampai di sini itu akan dipotong. Kayak akan didigest gitu. Terus ini yang udah jadi cetakan ini itu pindah nempel ke sini. Oke, ini kan sama urutannya ya. R, R gitu. R, R. Berarti kan sequence-nya sama ya. Jadi dari sini dia pindah ke bagian belakang ini. Oke. Menjadi primer nih. Terus ini dilanjutkan oleh DNA polimerase. Oke. Langkah selanjutnya adalah ini dipotong lagi nih oleh didigest lagi gitu ya. Bagian RNA-nya menjadi begini. Jadi RNA-nya tinggal segini menjadi primer, terus ini diperpanjang oleh DNA polimerase menggunakan cetakan ini. Oke. Akhirnya jadinya seperti ini, dan ini dihancurkan bagian RNA-nya. Oke, jadi ini udah DNA dan DNA, ya kan? Terus bagian DNA ini ada bagian PBS nih, ya kan? Dia bisa binding ke sini dong. Jadi ini dia pindah lagi ke sini. Oke. Nah, di sini terus akhirnya diteruskan oleh DNA polimerase, ini juga diteruskan oleh DNA polimerase, akhirnya dapat double helix DNA dari RNA. Oke.
Ada pertanyaan? Ini kuliahnya saya rekam ya, siapa tahu kalian perlu untuk nonton lagi. Nanti saya upload. Iya, dia tujuannya untuk membuat double helix DNA. Double helix DNA itu yang akan masuk insert ke target DNA, gitu ya. Kalau ini kan langsung ya dari double helix dikeluarkan jadi double helix masuk. Kalau ini transkripsi hasilnya RNA dan single helix, ya kan? Harus dirubah dulu ke double helix DNA baru bisa masuk ke iya, bagian ini doang nih. Reverse transkriptase dari sini ke sini. Iya, iya, cuma fase ini doang. Oke? Ya, yang donor di kulitnya dan air. mana double stranded RNA. Dari dulu saya pernah pakai virusnya sekitar saya donor. Enggak, ini tuh kalau dia double double helix RNA ya, mungkin dalam bentuk virus. Setelah dia menginfeksi, dia harus masuk ke DNA itu dalam bentuk udah DNA. Iya. Jadi ini tuh DNA ya. Nggak bisa RNA ditranskripsi. Oke. Ada lagi? Oh, tadi kamu mau nanya. Ya, ya. Berpotensi untuk jumping lagi. Ada lagi? Oh, kalau jumping gene itu apa namanya? Ikut membawa si satelit DNA tadi gitu ya. Maka satelit DNA-nya panjangnya tetap akan sama sih. Cuma panjangnya panjang hasil PCR-nya hanya akan sama tapi dia berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ya. Ini itu biasanya terjadi waktu pembentukan gamet ya. Jadi setelah gamet itu apa membentuk embrio dan tumbuh menjadi organisme, dia ini nggak aktif, oke? Okay? Nggak pindah-pindah, nanti gen kita di sini dan di sini beda gitu. Nggak ya, kecuali ada kelainan. Mungkin sebelum membelah. Ya. Mau tanya? Oh iya. Ada lagi? Oke. Itu ya tentang transposon. Terus eh, terus transposon itu bisa aja ada di dua tempat gini loh. Oke. Jadi ini transposon, ini transposon. Terus mereka pindah. Biasanya kan tadi kan ini pindah ya. Ini pindah ke satu tempat gitu kan. Dia ini bisa satu gini itu pindah bareng-bareng nih. Jadi kayak gini. Oke, terus dia membawa si nggak tahu ini kode genetik di dalam ini ke daerah baru. Oke. Jadi misalnya dari gen 1 bagian ini diangkut oleh transposon terus dimasukkan ke sini, maka daerah gen 2 ini akan ada tambahan sequence ini. Oke. Uh, um, ya. Um, saya nggak tahu sih, saya nggak tahu lebih tepatnya. Apakah ada yang meneliti tentang transposon untuk kepentingan rekayasa ya? Untuk targeted itu sequence atau editing gene itu sejauh ini yang saya tahu menggunakan CRISPR gitu ya. Untuk transposon ini saya yakin mungkin dia terlalu unspecific gitu ya. Selama ada sequence tertentu di genome dia bisa aja masuk ke situ secara random gitu.
Terus kalau yang gambar 2 ini adalah uh, oh ini misalnya ini exon ya. Misalnya ini exon, terus waktu retrotransposon dia itu transkripsinya sampai di exon. Oke, jadi bagian ini itu setelah masuk ke sini ada tambahan exon nih. Sehingga gen ini yang tadinya cuma 4 exon jadi 5 gitu. Oke, itu juga bisa terjadi. Itu ya. Oke, ini sama ya. Si ALU ini yang tadi yang transposon elemen. Oke. Oh, kalau misalnya nah, kalau ini itu namanya exon shuffling gitu ya. Terjadi shuffling exon itu via rekombinan between homologous interspread repeats. Jadi ini kan seperti yang saya katakan tadi, ini sequence-nya mirip ya. Dia bisa terjadi rekombinasi homolog gitu. Jadi nanti ini akan lanjut begini gitu ya. Terus yang ini akan lanjut begini. Sehingga hasil daripada double crossover atau rekombinasi itu adalah ya ini. Ini terus ALU, selanjutnya yang tadinya harusnya biru jadi yang hijau ini. Terus lanjut lagi si ALU, terus ini. Ya, sementara yang pasangannya yang tadinya nggak ada biru jadi ada biru. Bertukar gitu antara ini dan ini. Ya, macam-macam ini DNA rekombinasi ini. Oke, sekarang kita masuk ke stasi kayaknya ini. Ya, bisa kalau dia ada exon di tengah gitu ya. Dia diapit oleh 2 transposon, bisa aja dia bawain. Bisa berubah ya. Bisa berubah. Bisa negatif, bisa positif. Kalau dia negatif, mungkin dia enzimnya ada yang nggak bekerja gitu ya. Kayak apa ya? Oh, ada enzim yang rusak kayak misalnya di penyakit Alzheimer gitu ya. Eh, bisa juga kalau dia enzim yang fatal gitu ya, dia mungkin akan berhenti berkembang waktu janin. Jadi apa? Keguguran gitu. Kalau dia nggak terlalu fatal, ya bisa aja terus sampai organisme besar gitu ya. Dan itu akan diwariskan ke anak. Ya, yang mana yang ini? Yang tadi bahwa ini tuh sequence-nya sama gitu ya. Jadi kalau kromosom ini berdekatan, ini tuh bisa berikatan dengan yang ini itu bisa berikatan dengan ini karena sequence-nya sama. Ada dorongan gitu. Dia harus berdekatan dan harus terjadi uh, apa ya? Matching sequence itu. Nanti akan ada protein yang membantu terjadinya crossover ini. Tapi harus terjadi dulu itu uh, apa namanya? Kalau apa binding yang dari sini ke sini gitu. Harus berdekatan dia. Oke, ada lagi. Oke, selanjutnya adalah kita udah belajar ya, ada mutasi, ada rekombinasi DNA macam-macam gitu yang akhirnya menghasilkan keragaman genetik yang nanti akan diseleksi oleh seleksi alam, tapi beragam gitu ya. Kayak kita sama-sama Homo sapiens, tapi DNA kita itu tidak identik ya. Jadi ada yang rambutnya hitam gitu ya, ada yang nggak terlalu hitam, ada yang tipis, tebal gitu ya, macam-macam. Eh, nah, sekalipun ada keragaman gitu ya, hal-hal yang penting itu biasanya misalnya di protein aja ya. Protein kan ini ya,
rantai asam amino, terus melakukan folding gitu ya. Setelah folding dia menjadi protein fungsional. Misalnya protein yang protein darah ya, beta hemoglobin gitu. Ini rantai asam aminonya, terus setelah folding dia jadi kayak gini misalnya ya. Gitu. Sisi aktifnya di sini tempat binding oksigen gitu ya. Dia diikat oleh apa namanya? Residu asam amino, misalnya ada triptofan gitu ya. Ada valin gitu. Terus ada histidin gitu ya. Histidin, prolin dan valin itu harus berada di sini. Dia nggak, kalau di sini bukan valin, maka dia nggak akan aktif gitu ya. Jadi misalnya histidin ini lokasinya di sini, histidin 24 gitu ya. Urutan asam amino keempat itu harus histidin, yang ke-32 itu harus valin, dan yang ke-50 itu harus triptofan gitu. Sequence-nya ini kalau dilipat sedemikian rupa, tiga ini akan berdekatan dan bisa menghasilkan aktivitas gitu ya. Nah, sama halnya dengan ini. Jadi ini tuh dibandingkan urutan asam amino dari protein NF1, protein NF1 namanya, antara human dan yeast gitu, ya. Human dan yeast. Kalau dilihat, ya ini proteinnya maksudnya sama ya, fungsinya sama, cuma beda organisme. Jadi ada daerah-daerah yang dia memang penting dan dipertahankan gitu. Oke, untuk kepentingan si enzim itu bisa aktif. Ini aktif di yeast, ini aktif di manusia gitu ya. Ini yang namanya pola gitu ya, pola urutan protein. Pola urutan protein ini bisa menjadi dasar kita itu memprediksi satu fungsi protein atau gen hanya dari sequence-nya saja. Jadi biasanya kan kalau kita mau karakterisasi protein gitu ya, protein dari organisme diisolasi, terus diuji dia fungsinya apa gitu ya. Ada yang mendegradasi gula, ada yang mendegradasi protein, macam-macam gitu ya. Dari situ baru dia membaca urutan asam aminonya apa, terus dari urutan asam amino itu dicari tahu urutan gennya seperti apa, baru kita cari tahu urutannya itu lokasinya di dalam kromosom di mana, gitu kan. Nah, sekarang informasi itu udah banyak, dan sequence seperti ini itu udah banyak. Jadi kalau kita punya sequence protein gitu ya, tanpa kita mengecek dia itu fungsinya apa, kita bisa langsung melakukan penjajaran di database. Kalau dia mirip dekat dengan ini gitu ya misalnya, berarti protein yang sedang kita amati itu kemungkinan adalah si NF1 atau homolog dari NF1 ini. Gitu ya. Bisa dipahami? Terus ini terkait evolusi daripada gen ya. Jadi nenek moyang itu pertama mungkin cuma punya satu gen tubulin namanya. Terus terjadi gene duplication and divergence. Jadi dia punya dua gini. Dalam satu genom yang tadinya satu jadi dua. Terus dia memisah lagi gitu ya, gene duplication, divergence. Terus dua ini berevolusi terus-menerus menjadi dua spesies yang berbeda. Oke, tapi dia membawa gen ini yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada nenek moyang dari gen tubulin atau protein tubulin. Dia menghasilkan dua spesies ini gitu ya. Yang mana dua ini gitu ya, tubulin satu, tubulin alfa dan tubulin beta. Terus tubulin alfa beta di yeast. Terus ini yeast ini berevolusi lagi jadi cacing nih, ya kan? Jadi tubulin di cacing nih, tubulin alfa dan beta. Ini berevolusi lagi jadi tubulin lalat dan human gitu ya. Jadi fungsinya sama gitu ya, sekalipun dia ada di spesies yang berbeda. Sequence-nya juga bisa jadi nggak 100% sama gitu ya, karena pengaruh evolusi. Yang paling penting di sini adalah semua ini ya berasal dari ancestor yang sama, gitu ya. Dan ini namanya protein homolog.
Protein homolog itu adalah protein yang fungsinya sama. Oke. Terus ada protein paralog namanya. Paralog ini adalah dua protein yang fungsinya sama dari satu spesies yang sama. Oke. Jadi dua ini adalah protein paralog atau paralogus gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan tubulin human dengan tubulin lalat gitu ya, atau ini ya, ini kan ada tubulin human, lalat, cacing dan yeast gitu ya. Protein yang fungsinya sama tapi di spesies yang berbeda itu namanya ortolog. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau paralog itu dia, kalau homolog kan semua ini ya, protein yang fungsinya sama. Kalau paralogus fungsinya sama dalam satu spesies yang sama gitu ya. Jadi kayak ini tubulin beta dari human dan tubulin alfa dari human. Jadi dua ini itu adalah paralogus. Kalau antara protein sejenis tapi beda spesies namanya ortologus. Ya. Oke. Ini ya, ini yang tadi dijelaskan. Jadi awalnya protein itu dikarakterisasi dulu, setelah itu urutan asam aminonya dimasukkan ke database. Terus zaman sekarang karena sudah banyak informasi ini, dengan sequence saja kita bisa memprediksikan kira-kira dia bakal jadi protein apa dan fungsinya apa. Gitu ya. Nah, terus ini adalah statistik lagi ya, balik lagi ke statistik. Ini gen yang mengkode protein dari organisme itu tidak selalu related dengan biological complexity. Jadi ukuran ini, ukuran besar lingkaran ini adalah seberapa besar ukuran genomnya, gitu ya. Ini manusia segini, terus ada tumbuhan sedikit lebih besar, gitu ya. Cacing, apa ini, lalat dan yeast, gitu. Terus pembagian jin apa yang mengkode protein yang bertanggung jawab di metabolisme itu segini gitu ya, nggak terlalu related, nggak selalu sama gitu ya, jadi beragam. Itu kuncinya yang mau disampaikan. Oke. Oh, nah ini cuma menjelaskan si protein histon tadi gitu ya, protein yang mempacking DNA itu secara molekuler modelnya kayak gini. Jadi yang putih ini si DNA gitu ya. Protein histon ini ada 8 domain yang dia membentuk kompleks, terus dia membantu packaging si DNA ini. Ini penjelasan lagi gitu ya terkait protein histon yang dia melilit menjadi seperti ini gitu ya. Ada dua model utama sebenarnya yang diusulkan oleh para peneliti gitu ya. Ada yang putarannya begini gitu, begini gitu ya. Ada yang putarannya kebalik kalau nggak salah. Jadi dua-dua model itu sampai sekarang masih diperdebatkan gitu. Ya intinya ini ya chromatin structure. Ini sudah dijelaskan di awal. Terus nah ini histon ya. Nah kalau DNA-nya itu terpacking di dalam histon, dia tidak bisa diakses oleh RNA polimerase. Jadi dia harus dibuka dulu. Setelah dia longgar, baru bisa dia ditranskripsi gitu ya. Histon ini dia punya bagian ekor ini, okay? Ekor rantai polipeptidanya gitu atau rantai proteinnya. Bagian ekor ini bisa dimodifikasi oleh protein lain. Ada yang misalnya contoh ini ya, protein histon H2A namanya. Ini bagian N terminal, ini bagian C terminal. Asam amino nomor 1 apa ini? Serin gitu, serin, glisin, asparagin dan seterusnya.
bisa dimodifikasi, bisa ditambahkan fosforilasi di sini gitu ya. Dan itu mengkodekan sesuatu. Kalau dia taruh fosfor, mungkin dia bisa membuka DNA gitu ya. Atau dia harus di packing gitu ya. Jadi ini tuh salah satu regulasi atau regulator apakah gen itu diizinkan untuk ditranskripsi atau enggak. Modifikasi macam-macam, ada fosforilasi gitu ya. Ada metilasi, penambahan gugus metil, ada asetilasi, dan ada ubiquitinylation. Ubiquitinylation ini semacam protein kecil ubiquitin gitu ya. Dia adalah salah satu juga bentuk apa modifikasi histon. Contoh nih ya, contohnya adalah ya udah ini inti sel gitu ya. Terus ini kalau misalnya protein histonnya itu lagi apa ya, rapat sekali, itu namanya condensed chromatin. Kalau misalnya dia dibuka gitu ya, bagian-bagian ini itu bisa diakses oleh si RNA polimerase, dia jadi dikondens, agak free gitu ya. Nah, yang dikondens atau diinaktivasi ini namanya heterokromatin. Oke, heterokromatin itu yang dia padat, tidak bisa diakses gitu ya. Yang ini namanya eukromatin atau aktif, open, bisa diakses informasi DNA-nya gitu ya. Nah, setelah diteliti, histon yang ada di sini itu ada modifikasi metil biasanya, metil 3 gitu ya, di residu apa nih, lupa saya. Intinya di residu asam amino K ini. Jadi ternyata menginaktivasi atau kode untuk membuat dia jadi heterokromatin. Sementara kalau ada asetilasi dan fosforilasi, itu ternyata histonnya membuka gitu. Ya, bisa dipahami ini? Ada pertanyaan? Nah, terus ini masih ingat ya, kalau ada metilasi biasanya dia menonaktifkan si DNA gitu ya, menjadi kondens atau inaktif. Gimana tuh ceritanya gitu? Jadi dia pertama histon biasa, terus dimodifikasi menjadi ada metilnya di sini, gitu ya. Metil ini mengundang protein HP1 ini. Protein HP1 akan hinggap di situ dan protein ini akan berinteraksi membentuk kondensasi begini. Sehingga si DNA itu terpacking dan tidak bisa diakses gitu ya. Terus adanya asetilasi itu membuat si protein yang ini itu keluar, nah akhirnya dia jadi fleksibel lagi gitu ya, bisa diakses. Oke. Nah ini contohnya ya, misalnya ini benang, ini misalnya kromosom gitu ya. Untuk bisa mengakses segmen tertentu di kromosom, di bagian kromosom itu dia harus terbuka gitu ya, sehingga ini itu bisa diakses oleh RNA polimerase. Kalau di sini nggak bisa ya. Jadi ini contoh benang kromatin yang mana ini tuh daerah-daerah yang nggak bisa diakses, terus ada bagian-bagian tertentu yang bisa diakses gitu ya, untuk kepentingan transkripsi. Ini penjelasan terkait protein-protein yang terlibat dalam yang tadi ya, pembentukan protein loop gitu. Jadi misalnya dia terkunci di sini gitu ya. Terus kita mau buka ini, bagaimana sih histon itu bekerja? Jadi ada protein-protein yang akan menjaga daerah-daerah lain supaya tetap rapi, sementara daerah tertentu itu terbuka untuk bisa diakses. Gitu ya. Protein ini namanya SMC2 dan SMC4 dan klesin gitu. Terus interfase kromosom teritori. Jadi ini tuh lokasi kromosom di dalam inti sel pada stage pembelahan sel gitu. Yang aktif ini yang posisinya gitu ya. Jadi posisi kromosom 5 ada di sini, posisi kromosom 6 ada di sini gitu.
apa namanya? Jadi dia terpisah-pisah untuk kepentingan transkripsi, keperluan transkripsi genetik pada daerah-daerah tertentu dari masing-masing kromosom. Gitu ya. Ini kromosom di elektron mikroskop, bagian sentromernya, bagian telomernya. Nah, ini yang penting ya. Jadi biasanya si kromosom itu dia akan membentuk full kayak gini gitu ya. Itu pada saat kondensasi, saat mitosis gitu ya, sebelum pembelahan dia akan di packing sedemikian rapi seperti ini supaya saat pembelahan itu dia memang rapi gitu, tertarik ke masing-masing sel anakan. Oke, ini apa namanya? Ada cabang ilmu khusus gitu ya, orang yang mempelajari kromosom. Pada dasarnya biasanya setelah sel itu udah mau membelah gitu, dia ditaruh senyawa tertentu supaya dia bisa diem gitu ya, nggak terus pembelahannya. Kromosomnya lalu selnya dipecah supaya kromosomnya bisa diamati dalam keadaan tersusun rapi begini ya, tidak apa. Dan setelah itu diberi warna. Jadi ada cairan kimia yang berwarna gitu ya, yang mana dia khusus bisa mewarnai kromosom tertentu. Jadi misalnya ya, ini itu pasangannya ini gitu ya. Terus yang ini itu pasangannya kemungkinan ini ya. Jadi ini tuh bukan disusun di atas ini ya. Ini tuh foto yang dipotong-potong gitu ya untuk disambungkan gitu. Akhirnya kita dapat nih satu organisme atau ternyata susunan kromosomnya seperti ini gitu ya. Ini contoh yang tadi penjelasannya, kalau terjadi homologus rekombinasi, yang ini itu pindah ke sini, terus yang kecil itu pindah ke sini, maka hasil kromosomnya itu yang ini ditambah ini, gitu ya. Terus yang bagian ini ditambah kecilnya ini, ya. Kalau ini tidak fungsional, ini akan hilang seiring evolusi. Ini bukti nyatanya yang hasil bahwa ini itu mungkin terjadi gitu ya. Jadi kromosomnya yang normal seharusnya gini warnanya dan ini. Setelah terjadi homologus rekombinasi, dia jadi ada bagian hijau kuningnya nih, ya. Yang ini jadi hijau kuning, jadi kecil banget ini. Ini ya Homo sapiens, ini primate ancestor. Jadi ini termasuk bagian-bagian yang tadi ya, ada orang utan dan lain-lain. Jadi kalau kita bandingkan kromosomnya, itu yang awalnya seperti ini, itu udah modifikasi nih. Ini adalah gabungan kromosom 14 dan 21. 14 dan 21 gitu ya. Ini adalah gabungan kromosom berapa ini? 19 dan 20 dari primata. Ya, jadi ini udah evolusi yang panjang gitu ya, berjuta tahun sebelumnya. Oke. Ya. Oh ya, boleh. Oh iya, oke. Ya. Oke, sedikit lagi ya. DNA bisa membentuk yang namanya ini, politin. Ada yang tahu politin? Ya? Bentar dulu. Kalian pakai ruangan ini? Iya. Jam berapa? Jam 3. Oke, udah dikit lagi. Janganlah. Oh, udah beberapa sedikit lagi nih ya. Jadi kita sampai di sini ya, politin ya. 4 slide lagi kita lanjutin nanti gitu. Atau mungkin kalian bisa baca gitu ya. Pada dasarnya politin ini adalah penggandaan segmen DNA gitu ya, supaya dia bisa ditranskripsi sekaligus gitu. Oke? Makanya DNA-nya jadi tebal kayak gini. Biasanya ini ada di air liur, sebagai contoh air liur lalat buah gitu. Dia perlu memproduksi enzim untuk pencernaan dengan sangat banyak dan secepat mungkin gitu ya.
Ini yang dibutuhkan untuk menjadi fungsional apa namanya kromosom. Yang pertama ada telomer, pelindung bagian ujung, centromer di tengah, dan replication of origin, daerah di mana dia itu mulai replikasi. Tanpa daerah ini kromosom ini nggak bisa direplikasi, gitu ya. Jadi 3 daerah ini adalah penting supaya kromosom ini bisa fungsional. Oke, ini nggak terlalu ini ya. Ini untuk kepentingan pembelahan sel. Centromer itu dikenali oleh protein tertentu untuk menarik waktu saat pembelahan. Terus, oke, ada telomerase. Ya, ini kalian ini tugas lah ya. Kalian coba nonton satu video YouTube terkait telomerase. Jadi pada dasarnya telomerase ini mungkin akan dijelaskan pada materi replikasi ya. Jadi replikasi ini ada bagian yang yang harus diperpanjang dibantu oleh telomerase. Kalau enggak telomer kita akan terus memendek seiring replikasi terjadi. Ya. Oke, selesai. Ini berhubung waktu, jadi ininya saya tutup ya. Terima kasih untuk hari ini. Ya. Gimana?